Kembali lagi di Sabtu Ceria Online bersama Kak Gloria. Siapa kita? Aku pemimpin masa depan. Sekali lagi ya, lebih semangat dong. Siapa kita? Aku pemimpin masa depan. Oke adik-adik, di Sabtu Ceria kali ini kita masih bertemu secara online ya. Karena kita belum bisa bertemu secara langsung dan tatap muka dengan adik-adik. Tapi kakak yakin dan percaya adik-adik tetap semangat dalam mengikuti Sabtu Ceria. Sebelum kita memulai Sabtu Ceria kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Izinkan kakak memimpinnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa berkumpul, masih bisa bertemu secara online bersama adik-adik yang di rumah. Pada kesempatan kali ini kami akan memulai Sabtu Ceria kami. Engkau berkati Kak Gloria, Engkau berkati juga adik-adik yang di rumah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua acara ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik masih ingat tidak dengan janji anak rumah kasih? Kalau masih ingat, kakak ingin adik-adik bangkit berdiri semua dan kita ucapkan janji anak rumah kasih secara bersama-sama. Ayo kita ucapkan secara bersama-sama dengan posisi siap. Janji anak rumah kasih. 1. Saya anak rumah kasih, takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. 2. Saya anak rumah kasih, memegang kebenaran dan berbuat kebaikan. 3. Saya anak rumah kasih, pemimpin masa depan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Amin. Adik-adik ternyata masih ingat dengan janji anak rumah ceria ya. Kakak yakin dan percaya adik-adik tidak hanya mengucapkan tetapi melakukannya juga, yaitu takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, dan adik-adik akan jadi pemimpin di masa depan nantinya. Amin. Oke adik-adik, kakak undang tetap berdiri, tetap semangat, kita akan memuji Tuhan, kita akan menari, menyanyi bersama-sama. Ayo ikutin kakak ya adik-adik. Pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda,
puji Tuhan, oke? Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Dan adik-adik harus menyiapkan mata, telinga, hati, dan pikiran. Tidak hanya mendengar, adik-adik juga harus mengerti tentang cerita yang akan disampaikan. Selamat menyaksikan adik-adik. Serigala yang ceroboh. Seekor serigala berjalan di hutan. Ia sedang mencari makanan, yaitu hewan-hewan yang ada di hutan. Hutan itu sangat lebat. Bahkan siang hari pun hutan itu tetap gelap karena cahaya matahari tidak mampu menembus dasar hutan. Hutan itu dipenuhi hewan-hewan pemakan tumbuhan, sehingga serigala sering berburu di hutan tersebut. Serigala yang sedang berjalan mendekati sebuah sungai untuk minum. Dia mulai mendekati sungai dengan perlahan. Ketika dia hampir pada bibir sungai, terdengar suara langkah hewan yang sedang berjalan. Kira-kira itu hewan apa ya, Kak? Bisa jadi rusa. Masa sih? Atau kelinci. Nggak tahu ya. Daripada kita menebak-nebak, Ya. kita lanjutkan saja cerita ini kami. Serigala itu mulai mendekati hewan tersebut. Ternyata yang dilihat oleh seekor serigala itu adalah beberapa ekor kelinci yang sedang makan. Seketika itu, serigala itu langsung berlari mengejar kelinci-kelinci tersebut dengan cepat. Kelinci-kelinci itu pun melihat bahaya mengancam. Mereka segera berlarian ke arah lubang tempat tinggalnya. Belum sempat serigala itu menerkam, kelinci-kelinci tersebut telah masuk ke dalam lubang. Putuslah harapan serigala mendapatkan kelinci. Lalu ia melanjutkan keinginannya untuk minum. Setelah itu, dia kembali masuk ke hutan yang lebat itu. Dia berjalan mulai mencari mangsanya. Di tengah perjalanan, dia mendengar suara langkah seperti suara kelinci sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, serigala itu berlari sangat kencang. Ketika sampai pada suara itu, serigala itu langsung menerkam hewan itu, tapi hewan itu tidak seperti apa yang diharapkan. Kira-kira serigala dapat apa ya? Kok bisa seperti itu? Sepertinya dia kena jebakan pemburu kami. Oh, mungkin juga ya. Tapi daripada kita menebak-nebak, yuk kita saksikan aja videonya. Ternyata hewan itu adalah seekor landak. Akhirnya mulut, tangan, tenggorokannya tertusuk duri-duri tajam dari landak tersebut. Melihat apa yang dialami serigala, landak itu hanya berlari meninggalkan serigala itu. Dan serigala hanya merasa kesakitan yang sangat luar biasa. Dia berusaha untuk melepaskan duri-duri itu dari tubuhnya. Namun, duri-duri itu menancap sangat kuat dan sulit untuk dilepaskan. Hingga pada akhirnya, serigala itu menyerah dan kembali ke kawanannya dengan penuh duri di beberapa bagian tubuhnya. Setelah serigala itu kembali ke kawanannya, salah satu serigala dari kawanannya bertanya, "Hei kawan, apa yang terjadi denganmu?" "Aku tidak tahu. Itu adalah seekor landak. Yang aku tahu, aku mendengar suara langkah hewan dan tanpa pikir panjang, aku berlari dan menerkamnya. Lagi pula, ia bersembunyi di balik semak-semak dan pohon itu, hingga aku tidak bisa melihatnya dengan jelas." Jawab serigala itu penuh duri. Hei kawan, terkadang bertindak terburu-buru akan mengakibatkan hal buruk terhadap kita. Jadi sekarang, apakah kau masih mau melakukan hal yang sama? Jika kau masih mau melakukan hal yang sama, mungkin nanti bukan duri landak lagi yang kau dapatkan, tapi hal yang lebih menyakitkan dari itu. Baiklah teman, aku tidak akan tergesa-gesa lagi dalam mengambil keputusan. Terima kasih kamu sudah menasihati aku ya. Adik-adik, hari ini kita akan membuat landak dari kertas.
Yang kita perlukan adalah kertas persegi panjang, terus gunting dan pulpen. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melipat kecil saja di pinggir kertas. Nah, setelah dilipat kita akan menggambar kepala landak. Caranya dari ujung sini tarik, lalu tarik lagi. Nah, ini adalah mulut landak ya adik-adik. Jangan lupa langsung aja kita buat hidungnya, lalu matanya, dan mulutnya. Nah, yang kedua kita akan gunting mengikuti pola yang sudah digambar. Jadi kita akan sisakan badan setengah landak ini, selebihnya kita gunting habis. Nah, jadilah seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan melipat seperti membuat kipas angin. Jadi kita akan lipat kecil-kecil sampai habis. Lipat. Nah, lipat sampai habis. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, yang terakhir, kita satukan lipatan tadi, tapi ini jangan diikutkan ya adik-adik supaya kepalanya tidak rusak. Jadi kita akan satukan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita boleh berikan lem, boleh lem kertas atau double tip, atau boleh juga di staples dan tempelkan. Supaya lebih bagus, kita akan pertajam di ujung-ujung setiap kertasnya. Caranya digunting supaya dia terlihat tajam ya. Ujungnya digunting semua. Nah, jadilah dia landak. Wah, adik-adik, ceritanya sangat menyenangkan bukan? Di dalam cerita ini adik-adik bisa belajar dan juga bisa mengambil contoh-contoh yang baik di dalam cerita ini. Kakak menyimpulkan di dalam cerita ini, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh terburu-buru melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang terbaik juga untuk kita. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan menghafalkan ayat emas kita. Ayat emas kita terdapat di Amsal pasal 14 ayat 17 yang berkata, "Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar." Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi mengucapkannya. Amsal pasal 14 ayat 17 berkata, "Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar." Nah adik-adik, siapa yang masih hafal dengan ayat emas minggu lalu? Ada beberapa teman kita yang sudah hafal loh. Ayo kita menyaksikan bersama-sama. Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Amin. Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita membuat baik kepada semua orang. Amin. Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Amin. Galatia pasal 6 ayat 10. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Amin.
Wah, hebat-hebat dan pintar-pintar ya. Teman-teman kita di minggu lalu bisa menghafal ayat emas. Kakak yakin dan percaya adik-adik yang menonton Sabtu Ceria pada minggu ini juga tidak kalah semangatnya untuk menghafal ayat emas. Oke adik-adik, sekarang kita akan berpisah. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Izinkan kakak memimpinnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk Sabtu Ceria hari ini berjalan dengan lancar. Engkau telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Sabtu Ceria kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati adik-adik yang ada di rumah, berkati juga Kak Gloria Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di Sabtu Ceria berikutnya. Dan kakak mau pesan kepada adik-adik ya, kalau adik-adik keluar, adik-adik harus tetap menggunakan masker, ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa di hari ceria berikutnya. Bye!